Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fallahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin, muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini 16 Oktober 2025 kita dapat berjumpa kembali di tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang kita sedang bahas, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam dan Al-Khadir. Ini adalah bagian yang ke-13. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu yang bermanfaat dan barakah kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam setiap amal salih. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Pada pertemuan sebelumnya, kita masih membahas surah Al-Kahf ayat yang ke-77, yang kita sudah bahas ayat ke-76, dan kita sudah sempat masuk ke ayat ke-77, namun baru sekilas tentang ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanṭalaqa", mereka berdua pun beranjak berangkat, hatta idza ataya, hingga ketika mereka berdua datang sampai tiba ketika mereka berdua mendatangi ahla qaryatin, penduduk suatu negeri, suatu kampung. Ahl itu penduduk, ya. Istat'ama ahlaha, mereka berdua, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan Al-Khadir yang tadi berangkat ini, istat'ama, minta makan. Istat'ama ahlaha, minta makan kepada penduduknya. Fa'abau ayyudayyifuhuma, akan tapi mereka, penduduk kampung itu, enggan untuk menjamu mereka berdua. Ya. Mereka enggan untuk menghormati tamu. Mereka enggan untuk menerima tamu. Jangankan memberi makan, hanya menerima tamu dengan hormat, menerima tamu dengan sambutan yang hangat pun tidak mau. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Fawajada fiha, lalu mereka berdua, Al-Khadir dan Musa alaihissalam, mendapati fiha, di qaryah ini, di kampung ini, jidaron, suatu dinding. Yuridu an yanqadda, dinding itu hendak roboh. Ungkapannya ini personifikasi, ya. Jadi dinding tapi seperti manusia, punya kehendak, punya keinginan melakukan sesuatu. Yuridu ayyanqadda, yuridu ingin, dia hendak, dia mau, ayyanqadda, roboh, dia mau roboh. Jadi mau itu adalah pekerjaan, keinginan gitu, ya. Iradah. Arada yuridu iradatan, iradah itu artinya kemauan, keinginan. Fa'aqamah, tanpa fikir panjang, itu tanpa jeda waktu, aqamahu, Al-Khadir menegakkan dinding yang tadi hampir roboh. Dindingnya diungkapkan dengan nakirah, indefinite, tidak tertentu dindingnya seperti apa, yang mana. Begitu juga qaryatan, qaryahnya pun tidak disebutkan secara definit, meskipun para ulama menyebutnya ini negeri untakiyah, adnal ardi, permukaan bumi yang paling rendah yang ada di
sekitar laut. Mati sekarang ya. Baik. Qala Nabi Musa alaihissalam serta-merta mengatakan menimpali apa yang dilakukan oleh Al-Khadir ini. Jadi uniknya Al-Khadir itu dia minta makan, minta dijamu untuk berkunjung ke tempat tersebut, ditolak, nggak diterima. Tapi ketika melihat di kampung itu ada sebuah dinding yang yang mau roboh, malah dibangunkan, malah dibangun kembali, malah ditegakkan kembali. Unik. Dan maka Nabi Musa alaihissalam pun berkomentar, "Lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Kalau kamu mau, lau syi'ta, kalau kamu mau, lattakhadta 'alaihi ajra. Niscaya engkau berhak untuk mendapatkan imbalan, berhak mendapat gaji, dapat balasan ajron, balasan yang boleh jadi banyak, sehingga tidak perlu minta makan kepada penduduk kampung tersebut, toh Al-Khadir sudah melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Tapi inilah hal unik yang ternyata ini bagian akhir dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam bersama Al-Khadir. Banyak pelajaran dari ayat ini ya. Kita perhatikan bagaimana pengetahuan Al-Khadir yang Allah berikan kepadanya yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Tentu mengingatkan bahwa masing-masing kita punya kelebihan ilmu yang tidak dimiliki oleh orang yang lainnya, di mana dengan ilmu itu maka seseorang lebih yakin. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi, ternyata masih ada yang lebih tahu, lebih punya ilmu dibandingkan dengan ilmu yang dikaruniakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Al-Khadir punya ilmu yang tidak kalah dahsyat dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi dan Al-Khadir pun juga tidak kalah mulia meskipun diperdebatkan kenabiannya. Bagaimana beliau ihsannya Al-Khadir ya gitu. Orang nggak diterima di kampung itu, terus ditolak, terus nggak dikasih makan dalam kondisi lapar, perjalanan panjang, malah dia menegakkan dinding yang mau roboh. Itulah bentuk ihsannya, bukan hanya menunaikan tugas dengan sempurna, dengan baik, tapi beliau melakukan yang terbaik tanpa imbalan, tanpa balasan apapun, tanpa ada permintaan dari orang, dia lakukan itu. Maka itulah bentuknya ihsan. Ihsan melakukan perbuatan lebih dari sekadar yang dituntut. Ihsan melakukan pekerjaan tanpa harus minta imbalan. Ihsan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan dimanapun dia berada akan selalu melakukan pekerjaan yang terbaik tanpa harus diawasi, tanpa harus dievaluasi, tanpa harus ditanya-tanya, dia akan lakukan dengan sempurna. Ihsan, orangnya muhsin. Maka Allah tegaskan, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, melakukan pekerjaan lebih dari sekadar melakukan yang terbaik, dilakukan yang lebih baik lagi daripada yang baik. Baik, so kita akan bahas ayat ini. Fantalaqa Musa wal Khadir alaihi wassalam. Maka Musa dan Al-Khadir pun berangkat yutabi'ani siyarahima. Ya. Mereka berdua melanjutkan perjalanan. Hatta idza ataya ahla qaryah, ketika mereka tiba atau mendatangi suatu penduduk negeri atau penduduk suatu negeri, qila hiya untakiyah. Ada menyebutnya namanya adalah untakiyah. Ini disebutkan oleh Syekh Khantawi, namanya untakiyah. Wa qila, ada yang berpendapat juga hiya qaryatun bi ardir Rum. Ini adalah suatu kampung, suatu negeri yang ada di negeri Romawi Timur pada masa itu ya. Romawi Timur itu menguasai Palestina pada masa itu, dan juga menguasai Turki yang sekarang ini ya. Istat'ama ahlaha,
mereka berdua minta makan kepada penduduk negeri tersebut. Wal istit'am, istit'am itu artinya su'alut ta'am, minta makanan. Istit'am, istat'ama, mereka berdua minta makan. Maka istit'am ini kata nomina dari kata kerja istat'ama. Istit'am mereka, istit'am minta makanan. Wal muradu bihi huna su'alud dhiyafah. Yang dimaksud dengan istit'am di sini bukan makna asli minta makan, tapi maksudnya wal muradu bihi yang dimaksud di sini adalah su'alud dhiyafah, minta supaya dijamu, minta supaya dijadikan tamu, minta supaya bisa berada di situ atau menginap dan sebagainya. Baik. Li'annahu huwal munasib li maqami Musa wal Khadir, karena ini yang paling relevan dengan kondisi dan kedudukan kondisi dan kedudukan Nabi Musa alaihissalam dan Al-Khadir. Wa li'anna qaulahu ta'ala ba'da dzalika, dan itu juga bisa ditunjukkan firman Allah SWT setelah ini, fa'abau an yudayyifuhuma. Ya, fa'abau an yudayyifuhuma. Mereka menolak atau enggan untuk jadikan mereka sebagai tamu atau menjamu mereka. Ai fa'aba wamtana'a ahlu tilkal qaryati an qabuli dhiyafatihima bi khilafin bukhlan minhum wa syuhhan. Gitu. Penduduk negeri itu, ahlu tilkal qaryah itu enggan, wamtana'a, bahkan mereka menghalangi atau mencegah an qabuli dhiyafatihima, mencegah untuk menerima mereka sebagai tamu. Disebabkan oleh apa? Bukhlan minhum, kebakhilan, kekikiran yang ada pada mereka, wasyuhhan, dan juga kepelitan yang sangat luar biasa. Syuh itu bukan sekedar bukhl, bukan sekedar pelit, tapi dia orang syuh yang melakukan syuh itu nggak suka juga orang lain memberi. Jadi kalau bukhl itu bakhil, diri sendiri bakhil, tapi belum tentu membenci orang lain yang suka memberi. Tapi kalau syuh itu, pertama dia memang bakhil, dia juga nggak suka orang lain dermawan, dia juga mengajak orang untuk melakukan kebakhilan juga. Jadi ini bakhil yang bukan lagi kuadrat ya, sangat luar biasa. Gitu. Jadi bakhil, dia ternyata nggak puas dengan bakhil diri sendirinya, tapi dia ingin agar semua orang bakhil semuanya. Wal'iyadu billah, semoga Allah jaga kita dari perbuatan ini. Tapi kan Syekh Tantawi menjelaskan dalam tafsir beliau. Baik. Wa qauluhu ta'ala, masih di tafsir Tantawi, wa qauluhu ta'ala fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamahu ma'tufun ala ataya. Ya, ini terkait dengan bahasa ya. Kalimat fawajada fiha jidaron itu sambungan dari ataya. Fawajada ini tadi disebutkan di ayat ini, fa'antalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abau ayyudayyifuhuma fawajada. Nah, fawajada itu nyambungnya dengan ataya ahla qaryah ini. Baik, demikian dijelaskan. Wa ba'da an imtana'a ahlul qaryati an istidafatiha, dan ini kejadian yang terjadi setelah mereka menolak untuk menjamu kedua orang ini. Mereka akhirnya tajawwala fiha jidaron. Mereka berkeliling ke kampung itu dan ternyata akhirnya mendapati sebuah dinding. Ai bina murtafi'an. Disediakan di sini bangunan yang tinggi, binaan murtafi'an yuridu ayyan qadda. Di mana bangunan tinggi ini ingin roboh, ay yanhadim wa yasqut, ya. Hampir saja hancur dan roboh. Fa aqamahu ay al-Khadir, ya, maksudnya al-Khadir menegakkan kembali, membangunnya. Bi an sawahu wa a'ada ilaihi i'tidalahu.
Ya, sawahu. Al-Khadir menyempurnakan kembali, membangunnya, membuat lagi. Ya. Wa a'ada ilaihi i'tidalahu, dan Al-Khadir juga mengembalikan posisi tegaknya seperti sedia kala. Au bi'an ya naqadahu wa akhadha fi bina'ihi. Ya. Ya. Atau dia au bi'an naqadahu, atau Nabi atau Al-Khadir itu menghancurkan bangunan tadi itu, wa akhadha fi bina'ihi min jadid. Lalu Al-Khadir membangun dari awal lagi. Jadi seperti halnya ketika seorang mau bangun rumah kan dihancurin dulu. Lalu setelah itu baru dibangun baru lagi. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan ditegakkan saja dari yang miring tadi, ada yang mengatakan dihancurkan lalu dibangun ulang dari awal. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Lalu Syekh Asy-Sya'rawi menyebutkan wal muta'ammil fil ayah yajid anna uslubal Qur'an yusawwir mada bukhli haula'il qaum. Ya. Orang yang memperhatikan ayat ini akan menjumpai bagaimana Al-Qur'an itu menggambarkan, mengilustrasikan kepada kita bagaimana bakhilnya kaum ya tersebut. Walu'muhum wa su'ut tibaihim. Itu juga perilaku buruk yang mereka miliki, tabiat mereka buruk. Falam yaqul mathalan fa abau ayyat'amuhuma. Tidak disebutkan dalam Al-Qur'an ini mereka enggan untuk memberi makan, tapi diungkapkan bal qala fa abau ayyudayyifuhuma. Jadi diungkapkan dengan fa abau ayyudayyifuhuma, enggan untuk menjamu, enggan untuk menyambut sebagai tamu. Wa farqun bainal it'am wad dhiyafah. Wa farqun bainal it'ami wad dhiyafah, dan beda antara it'am memberi makan dengan ad-dhiyafah menjamu atau menyambut orang sebagai tamu. Abawul it'am yakni mana'uhuma at-ta'am, mencegah atau enggan memberi makan, artinya tidak menghalangi siapapun untuk memberi makan. Lakin abau ayyudayyifuhuma yakni kullama yumkin an yuqaddima lidhaifi hatta mujarradal iwa wal istiqbal. Tapi di sini abau ayyudayyifuhuma, enggan untuk menjamu itu, yakni maknanya kullama yumkin, segala hal yang memungkinkan, ayyuqaddima lidhaifi, segala hal yang memungkinkan untuk diberikan kepada tamu, dihidangkan kepada tamu, hatta mujarrad al-iwa, sampai-sampai hanya sekadar tempat singgah saja, duduklah sebentar, wal istiqbal, juga sambutan saja, itu enggak. Menyambut enggak, memberikan tempat duduk enggak, memberikan tempat singgah duduk sebentar juga tidak. Wa hadza muntaha ma yumkin tasawwuruhu min lu'mi haula'id nas, gitu. Min lu'mi haula. Jadi ini merupakan puncak penggambaran bagaimana keburukan perangai mereka, manusia-manusia itu ya. Gitu. Jadi sangat tercela sekali apa yang menjadi kebiasaan mereka itu. Demikian Syekh Asy-Sya'rawi dalam tafsir Asy-Sya'rawi beliau, jilid ke-14 halaman 8962. Baik. Lalu Syekh Asy-Sya'rawi melanjutkan wa tulahhid aidan tikral kalimah ahl. Anda bisa memperhatikan pada pengulangan kata ahl. Ataya ahla qaryah. Di sini ada ahla qaryah ya. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha. Diulanglah kata ahl. Ya, fakana al-maqamu lidh-dhamir. Fayaqul istat'amuhum.
lakinnahu qala istat'ama ahlaha. Ya, harusnya istat'ama, mereka berdua, Al-Khadir dan Musa, minta makan, minta dijamu kepada mereka. Minta mereka supaya menjamu kan. Minta mereka supaya menjamu. Tapi di sini tidak diungkapkan dengan kata ganti mereka. Tapi diungkapkan langsung, disebutkan kata ahl itu berulang. Jadi ungkapannya nggak begini. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'amahum. Ya, jadi nggak disebutkan di sini istat'amahum. Mereka minta makan Al-Khadir dan Musa minta makan kepada mereka. Bukan dengan kata mereka, tapi diulang lagi kata ahlnya. Ahlu qaryah, ahluha. Ini kan Korea ini kan ha ini kembali ke Korea ini. Jadi ahli diulang kembali. Kenapa demikian? Li'annahum hina dakhul qaryah hal qabalu kulla ahliha am qabalu ba'dahum alladhina wajahahum athna ad-dukhul. Karena ketika mereka masuk ke kampung, itu apakah emang mereka itu menjumpai seluruh penduduk kampung negeri itu, atau menjumpai atau menjumpai atau menemui, mendapati sebagian saja dari ahli penduduk kampung tersebut. Ya. Jadi ketika masuk itu ketemu dengan semua penduduk kampung atau baru sebagian. Bittabi' qabaluhu ba'dhum. Bittabi' qabalu ba'dhum. Bittabi' qabalu ba'dhum. Secara pasti bahwa ini yang berkunjung ke situ tidak mungkin bertemu dengan seluruh penduduk kampung itu. Pastinya hanya ketemu dengan sebagian penduduk kampung. Ammal istit'am fakana li ahli qaryati jami'an. Tapi masuk yang dijumpai sebagian penduduknya. Tapi ketika Al-Khadir dan Musa minta makan, itu minta makan kepada seluruh penduduk kampung itu. Ka'annahuma marra ala kulli baitin fil qaryah. Seolah-olah Al-Khadir dan Musa alaihi wassalam itu berjalan menyusuri setiap rumah, menghampiri setiap rumah. Gitu. Wa sa'ala ahla jami'an wahidan tilwal akhar duna jadwa. Dan keduanya, Nabi Musa dan Al-Khadir itu mendatangi semua penduduk kampung itu, semua rumahnya, dan minta kepada masing-masing, setiap orang dimintai, tanpa ada yang tersisa sama sekali, tanpa kecuali sama sekali. Ka'annahum mujmi'una 'alal bukhli wa lu'mut taba'. Seolah-olah mereka itu berada pada satu tabiat yang sama, sepakat semua modelnya, yaitu model orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit, sangat pelit. Gitu. Jadi Nabi Musa dan Al-Khadir ngetuk setiap pintunya, minta supaya mereka memberi makan. Baik.